Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Satrio Wisnu Herlambang. NPM saya 200205009. Di sini saya akan membuat video mengenai LMS sebagai tugas pengganti pada pertemuan kedua karena saya sakit. Langsung saja kita ke videonya. Nah, kita cari filenya. Oke. Eh, Di sini saya sudah menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, agar memudahkan saya menjelaskan apa itu LMS. Jadi di sini dari judulnya itu Appeal Guide, untuk eh, sistem manajemen pembelajaran. Di sini eh, dijelaskan sistem manajemen pembelajaran atau LMS. Deskripsi dasarnya adalah aplikasi perangkat lunak yang mengotomatiskan administrasi pelacakan dan pelaporan acara pelatihan. Namun tidak sesederhana itu. Sebuah LMS yang kuat itu harus melakukan itu hal-hal berikut ini. Jadi LMS itu mempunyai beberapa syarat. Yang pertama itu memusatkan dan mengotomatiskan administrasi. Yang kedua menggunakan layanan swalayan dan layanan mandiri. Yang ketiga merakit dan menyampaikan konten pembelajaran dengan cepat. Yang keempat mengkonsolidasikan inisiatif pelatihan pada platform berbasis web yang dapat diskalakan. Yang kelima, mendukung portabilitas dan standar. Yang ketujuh, mempersonalisasikan konten dan memungkinkan pengguna kembali pengetahuan. Jadi, di sini itu LMS itu harus terintegrasi dengan eh, solusi aplikasi perusahaan lainnya, ya, seperti eh, oleh HR dan akuntansi, sehingga membuka manajemen untuk mengukur dampak, evidensi dan seluruh biaya inisiatif pelatihan. Ini Nah, di sini ada beberapa syarat-syarat fungsional dalam LMS, yaitu pertama integrasi dengan HR atau dalam bahasa Indonesianya itu integrasi dengan SDM. Jadi LMS ini itu tidak disinkronkan dengan sistem HR akan ketinggalan. Maksudnya itu jika perusahaan itu tidak mensinkronkan sistem ini, maka akan berdampak sangat tidak baik untuk perusahaan tersebut. Jadi, ketika sistem terintegrasi, itu karyawan sumber daya alam dapat memasukkan informasi karyawan baru ke dalam sistem HR, dan karyawan tersebut secara otomatis mendaftar untuk pelatihan yang disesuaikan dengan perannya di perusahaan. Yang kedua itu alat-alat administrasi atau administrasi tol. Jadi, LMS ini itu mempunyai administrator untuk mengelola registrasi dan profil pengguna, menandakan peran dan menandakan kurikulum, menandakan jalur sertifikasi, menugaskan tutor, membuat khusus, mengelola konten, dan mengelola anggaran internal pembayaran pengguna dan tanggal baik. Jadi administrasi tol ini itu sangat berguna bagi perusahaan untuk mengelola registrasi atau profil pengguna dari para pegawainya. Yang ketiganya itu
akses konten eh, atau konten akses. Jadi konten akses ini melibatkan media lainnya yaitu misalnya ruang kelas, CD-ROOM, online dan lain-lain. Untuk pengembangan kontennya itu atau konten development itu em, mencakup pembuatan, pemeliharaan dan penyimpanan konten pembelajaran. Dan untuk content integration itu atau integrasi konten itu untuk menyediakan dukungan asli untuk berbagai macam web pihak ketiga. Manajemen keterampilan, ya, kemudian itu manajemen keterampilan. Nah, itu manajemen keterampilan ini tuh eh, penilaian keterampilan dari kemampuan manajemen berkisar pada peserta didik yang menilai kesenjangan kompetensi mereka. Jadi, keterampilan dalam keterampilan manajemen ini itu manajemen dapat terampil dalam menilai kesenjangan kompetensi mereka. Baik itu dalam sumber, sebagai sumber tinjauan sejawat atau alat bantu upat baik 360 derajat. Yang kemudian itu kemampuan penilaian. Itu merupakan ide yang berguna untuk menilai penulisan di dalam produk dan menyatakan penilaian sebagai bagian dari khusus kepatuhan secara standar. Jadi LMS itu harus didukung oleh sistem SCOM, yang mendukung standar seperti SCOM. Bukan standar standar berarti LMS dapat mengimpor dan mengelola konten dan software yang sesuai dengan standar terlepas dari sistem authoring yang menghasilkannya. Kemudian configuration. Configuration itu fungsinya itu merekayasa ulang proses internalnya setelah menyeluruh untuk memasang LMS atau menggunakan sumber daya pemrograman yang mahal. Kemudian yang kemudian itu jadi satu mode penetapan harga yang di atas yang lain mungkin tampak jelas. Namun ketika Anda mau melihat konsumsi tersebut dengan sesama, tidak Anda menjadi lebih rumit. Yang selanjutnya itu ada pertanyaan pertanyaan mengenai model harga terbaik untuk bulan Anda. Yang pertama itu, apakah penetapan harga sudah termasuk biaya konsultasi, biaya pelatihan, dan biaya pemilihan tahunan? Yang kedua, apakah Anda memiliki persyaratan keamanan khusus? Yang ketiga, berapa banyak dukungan teknis yang Anda butuhkan? Yang keempat itu, apakah peningkatan komponen sistem di masa mendatang sudah termasuk dalam kontrak? Yang kelima itu, eh, yang keenam itu maksudnya saya, apakah harga sudah termasuk penambahan penggunaan di masa mendatang? Yang ketujuh itu, apakah ada penjajian yang memadai untuk tingkat layanan dan dukungan jika termasuk bergabung dapat diakuisisi oleh perusahaan lain. Kemudian selanjutnya, nah, itu selanjutnya itu membuat persyaratan fungsional atau perinci. Jadi eh, mengembangkan yang selanjutnya itu mengembangkan deskripsi dinamiko atau dari proyek menggunakan spesifikasi khusus fungsional atau PRS. Jadi PRS itu menyediakan daftar daftar pertanyaan dan jawaban yang terperinci untuk menjaga Anda dan pemasok tetap berada di jalur yang benar. Yang selanjutnya itu penelitian perusahaan LMS. Jadi untuk melakukan jadi, jadi untuk melakukan persyaratan fungsional atau perinci itu harus meneliti perusahaan LMS. Yang kemudian itu kita meneliti setiap perusahaan LMS itu untuk mengetahui bagaimana pemasok potensialnya. Biasanya itu perbandingan yang dianalisis industri itu seperti IDC, Gartner, dan Metagraph.
Kemudian itu menerbitkan pemilihan proposal atau RVP. Jadi RVP itu harus dijadikan pada strategi pembelajaran dan arsitektur pembelajaran. Kemudian jadwalkan demo. Jadi setelah melakukan penelitian, menerbitkan proposal, untuk pertemuan selanjutnya itu menjadwalkan demo. Untuk menjabat, jadi untuk menjadwalkan demo itu eh, setiap perusahaan itu eh, mendemonstrasikan atau eh, membuat pertanyaan spesifik dan menunjukkan klaim yang mereka buat dalam proposalnya. Kemudian pilot dan prototipe permintaan. Jadi pada pilot dan prototipe permintaan ini itu penyedia e-learning itu sebaiknya itu eh, ingin membatasi masa uji coba hingga beberapa minggu dan ketersediaan untuk mencoba kecil karyawan. Untuk selanjutnya itu, nah ini merupakan panduan lapangan untuk sistem pembelajaran. Kita lihat, oke, eh, saya stop share. Oke, terima kasih. Oke, itu merupakan yang tadi itu merupakan penjelasan saya tentang LMS. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.